Setelah video ini, saya jamin Anda akan tahu bahwa 90% kaum muslimin masih salah paham tentang apa itu Ramadan. Di video ini, mari kita cek bersama. Ternyata, kalau kita salah memberikan definisi terhadap satu nama atau satu kegiatan, itu dampaknya bahaya loh. Suku Bajau ya. Suku Bajau itu suku yang nomaden, kita tahu dia tinggal di atas laut. Pernah diteliti oleh para peneliti internasional dari Copenhagen University, dari Cambridge University, dipimpin oleh seorang peneliti namanya Melissa Ilardo. Mereka penasaran tuh, kenapa kok orang-orang suku Bajau ini bisa menyelam ke laut dan selama 13 menit mereka ada di dalam laut tanpa keluar. Setelah diteliti, ternyata mereka, orang suku Bajau itu punya gen yang beda dengan kita semua. Nah, kemudian gen itu diberi nama PDE10A. Singkatnya, gen itu bisa menghalangi hormon tiroid T4 yang bisa bikin mereka bisa bernafas, bisa mengirit udara gitu, kira-kira begitu. Yang menarik adalah sebenarnya yang punya gen itu, gen PDE10A itu bukan cuma yang laki-lakinya dari suku Bajau ini, tapi ibu-ibunya yang notabene jarang masuk ke laut juga punya. Nah, itu menunjukkan bahwa ternyata gen itu terbentuk bukan dari kebiasaan mereka menyelam, bukan, tapi ternyata dari cara berpikir mereka, dari cara mereka mendefinisikan bahwa rumah, dalam bahasa Bajau, rumah itu harus di atas air. Karena mereka sejak lahir sudah dipahamkan kepemahaman bahwa yang namanya rumah itu berada di atas air, maka tubuh mereka pun menyesuaikan diri. Inilah betapa luar biasanya bahaya atau dampak ketika kita salah atau keliru atau apapun menambahkan sesuatu dengan definisi yang tertentu. Dalam video ini, saya ingin menyampaikan satu renungan bahwa ketika bulan Ramadan dinamai bulan puasa saja, ini dampaknya besar. Yakni, kita hanya akan melihat sisi tidak makan, tidak minum, hanya pada hal yang seperti itu saja. Sesungguhnya Ramadan tidak hanya itu. Allah sendiri yang mengatakan Ramadan lebih besar daripada itu. Kalimatnya dalam Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 185. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran itu petunjuk hidup, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, penjelasan rinci mengenai petunjuk hidup itu, dan furqan, pembeda. Baru faman syahida minkum asyhara falyasum, kalimatnya. Setelah itu, baru setelah penjelasan tentang Al-Quran, baru Allah menyebutkan, jika kalian jumpa bulan ini, wajib kalian berpuasa. Jadi, kalau kita sebut bulan Ramadan itu bulan puasa, maka yang akan hadir hanyalah puasanya saja, tidak makan, tidak minum. Akhirnya euforia untuk makan dan minum setelah menahan lapar tadi, nah itu yang jadi utama. Maka itu sibuk kemudian kita mempersiapkan makan apa, takjilnya apa, buka puasanya di mana, nanti buka pakai apa. Hanya kira-kira menjadi festival kuliner saja. Padahal ini bulan Al-Quran. Wajib berpuasa memang, tapi bulan Al-Quran. Maksudnya Al-Quran itu adalah pencerahan. Al-Quran itu adalah scientific journey, perjalanan pembelajaran. Isinya adalah perenungan, berada di pikiran kita, di hati kita, di kalbu kita. Jadi kalau Ramadan hanya dinamakan bulan puasa, maka kita kehilangan banyak hal, kehilangan banyak kesempatan untuk sebetulnya menggali petunjuk hidup yang Allah berikan kepada kita ya di Al-Quran. Jadi, mari kita betul-betul menambahkan Ramadan itu sesuai dengan nama yang Allah berikan, ya di bulan Al-Quran. Nah, kalau itu dinamakan terus bulan Quran, bulan Quran, bulan Quran, nanti lama-lama akan tercipta kemampuan
tubuh kita, kemampuan psikologis kita untuk menerima, menyiapkan diri demi maksudnya Al-Quran. Memang kita diperintah berpuasa di bulan ini, tapi sebetulnya dia adalah bulan Al-Quran. Nah, kenapa sebetulnya bulan Al-Quran kok diperintah berpuasa? Puasa itu kan fisik. Tadi Al-Quran masuk ke dalam pemahaman. Kenapa bulan Al-Quran justru diperintah berpuasa? Ayo kita cek bersama di video berikut ini.